Amalan ini sangat baik sekali untuk diamalkan sahabat. Di samping Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada sahabat dan hanya dibaca dalam seminggu sekali. Dan juga dosa orang tua sahabat, dosa-dosanya dihapuskan sebanyak 24.000. Bayangkan jika dilakukan per minggu. Setiap minggunya 24.000. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat dan keluarganya dilancarkan rezekinya dan hutang-hutangnya dilunaskan, hajatnya dikabulkan, semoga diberi kesehatan, panjang umur dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabat, semua orang tentunya mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi seseorang itu harus berbakti. Namun dalam berbakti itu sebenarnya sahabat, di saat orang tua itu sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, kencing di tempat, berak di tempat. Contoh, orang tua punya anak dua, satunya sangat disayang karena ada kecocokan, dan satunya sering dimarahin, sehingga di mata orang tua yang satunya ini soleh, yang satunya tidak. Ketika sakit, orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, yang disayang orang tua ini yang katanya soleh tidak ngelayani dengan benar, bahkan males-malesan, justru yang suka dikatain durhaka dan tidak disayang ngelayanin dengan benar. Nah, di sanalah sesungguhnya sahabat untuk penilaian siapa anak soleh, siapa anak berbakti atau yang tidak. Karena ujian sebagai anak kepada orang tua itu sahabat, yaitu di saat orang tuanya sakit, tua, renta, tidak bisa apa-apa. Makanya dari sana sahabat, untuk mengokohkan agar kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup ini, maka kita itu ingat pada sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, birru aba'akum, kamu berbuat baik kepada abah ibu kamu, orang tua kamu, tabirrokum abna'ukum, maka akan berbuat baik kepadamu anak-anakmu. Jika kita melayani orang tua saat sakit, tidak bisa apa-apa, tua renta, maka kelak anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Amin Allahumma amin. Jadi itu janji Rasulullah. Tentunya wa ma yantiqu anil hawa, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah janji yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah, bahwasanya siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, melayani di saat sakit, maka dia juga akan melakukan hal yang sama dari anak-anaknya. Itu yang pertama. Namun bagaimana pertanyaannya kalau orang tua sudah tidak ada, sudah mati, sedangkan waktunya hidup, dia itu termasuk anak yang durhaka, anak yang membangkang dan suka bukin marah, belum sempat berbakti, belum sempat melayani, sudah mati duluan orang tuanya. Apakah tertutup pintu kebaikan, pintu berbakti untuk menjadi anak soleh? Tidak sahabat, tidak akan pernah tertutup pintu kebaikan. Kita selalu mendoakan, dan juga ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi, bahwasanya lebih baik-baiknya berbuat baik ke orang tua. Tentunya di sini difokuskan saat orang tuanya tidak ada. Ayyasila itu menyambung, bersilaturahmi. Ar-rajulu seorang laki-laki, seorang anak itu menyambung silaturahmi wudda abihi kepada teman karib orang tuanya, kepada sahabat orang tuanya, kepada yang disayangi orang tuanya. Tentunya hadis ini hanya berfungsi bagi orang tua dan teman karibnya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Tidak berfungsi di dalam kemaksiatan, teman kemaksiatan, teman bejat, dan lain sebagainya. Ini yang perlu sahabat perhatikan. Jika ada orang tuanya sayang pada temannya, dekat sekali, maka sahabat lanjutkan mendekati anaknya, mendekati teman orang tuanya. Itu dari bentuk paling berbaik-baiknya berbakti kepada orang tua sahabat.
Dan yang kedua, sahabat mengamalkan amalan yang akan kami bagikan ini. Bagaimana jika per minggu sahabat itu mengamalkan dihapus 24.000, di minggu depannya juga dihapus 24.000 dan seterusnya. Masya Allah, ini sangat membantu dan sehingga sahabat itu benar-benar membuat adem ayem dan cahaya di alam kubur orang tuanya, sehingga selamat dari siksa kubur dan juga dimaafkan dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala masukkan ke surga bersama Nabi, para syuhada dan para orang soleh. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kami membahas tentang khasiatnya yang ke orang tua penghapusan dosa, ada amalan lain yang sebaiknya juga diamalkan karena sama-sama ringan dan pada waktu yang sama. Amalannya waktunya sama dan juga ringan, sahabat. Yang amalan satunya khusus kekayaan. Khusus kekayaan, oleh Allah dijamin kekayaannya. Jadi kitabnya sahabat ada di dalam kitab I'anatul Talibin nomor 106 juz 2. Tawassulnya seperti biasa tawassulnya sahabat. Di sini dijelaskan sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Anas, dan berkata sahabat Anas radhiyallahu an, mangqalah, barang siapa berkata yaumal jum'ati, pada hari Jumat, sab'ina marrah, 70 kali, membaca apa? Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Jadi membaca Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Jangan dirubah sahabat ya, karena memang ada ijazah lain, sanad lain juga yang bacanya seperti ini, Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kebalikannya, dan aghnininya lengkap tanpa ataf. Sedangkan yang di sini adalah bacaannya Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Samakan bacaannya sahabat. Ini dibaca 70 kali. Maka bagi yang membaca sahabat, lam yamurra alaihi, tidak terlewati atau tidak melewati atas orang yang mengamalkan tadi Jum'atani, 2 Jumat. Tidak terlewatkan 2 Jumat hatta yughniyahullahu ta'ala, hatta yughniya, sehingga Allah Ta'ala memberi kekayaan, kecukupan kepadanya. Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Jadi Allah Ta'ala memberi kecukupan, kekayaan, menjamin kecukupan kekayaan bagi pengamalnya sampai Jumat yang akan datang. 2 Jumat terlewatkan, dia selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Bagaimana jika dia mengamalkan dengan istiqomah dan itu hanya 1 minggu sekali sahabat? Terus kapan waktunya? Waktunya bebas di hari Jumat, intinya sahabat, bisa malam ataupun siang, bisa laki ataupun perempuan yang mengamalkannya. Bebas intinya di hari Jumat sahabat. Nah, sekarang kita balik kepada amalan yang menghapus dosa kedua orang tua. Di sini dijelaskan fawaidu, beberapa fawaid atau faidah. Al-ula, yang pertama, hadits di Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangqala, siapa orang yang membaca ba'dama tuqdal jum'atu, setelah sholat Jumat dilaksanakan, membacanya apa? Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Jadi membaca subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi, ini yang dibaca setelah selesai sholat Jumat, setelah terlaksanakan sholat Jumat sahabat. Mi'ata marrah, membacanya 100 kali. Cuma 100 kali membacanya sahabat, maka khasiatnya adalah ghafarallahu, Allah Ta'ala akan memaafkan dosanya, mengampuni dosanya lahu kepadanya, mi'ata alfi dzambin, 100.000 dosa bagi pengamalnya dihapus sahabat. Jika pengamalnya mempunyai dosa 1 juta, insya Allah dalam berapa minggu, berapa bulan akan hapus, akan habis sahabat. Sebab per minggu dihapus 100.000. Waliwalidayhi, dan bagi kedua orang tuanya yang baca ini sahabat, arba'atan wa isyrina alfi dzambin, 24.000 dosa yang dihapus.
24.000 dosa tiap minggu. Dosa orang tuanya dihapus sahabat, terus dihapus, insya Allah orang tuanya akan masuk surga, diampuni dosanya bersama Nabi, para ulia, para solihin. Nah, namun waktunya ini setelah terlaksanakan sholat Jumat. Untuk pengamalnya boleh laki dan perempuan sahabat. Jika perempuan ikut Jumat ke masjid, enak seperti laki-laki dibaca. Namun jika tidak ikut ke masjid, maka setelah sholat zuhur sahabat. Intinya setelah sholat zuhur. Namun jika sahabat punya amalan lain, maka ini dibaca terakhir. Karena apa? Ada setelah sholat Jumat itu bagi laki-laki membaca biasanya Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, terus Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan doa-doa lainnya baru ini juga dibaca. Intinya setelah sholat Jumat. Inilah amalan yang sangat baik diamalkan sahabat. Dan di samping satunya memberi kekayaan, satunya memberi pengampunan dosa, dan Masya Allah ini pada waktu 1 kali dalam 1 minggu. Ngamalnya hanya 1 kali dalam 1 minggu sahabat. Dan semoga ilmu ini membawa barokah dan bermanfaat makbulah untuk sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.